Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue merekomendasikan sebuah buku yang kayaknya wajib banget lo baca deh. Buku ini tuh gila banget. Ini isinya benar-benar sebuah perjuangan yang gila banget yang sampai kalau lo selesai baca ini, lo kan berpikir kok ada ya kisah hidup seperti ini dan kok ada ya kisah hidup di mana eh, orangnya itu bisa bener-bener punya perjuangan sehebat ini gitu loh. Jadi buat lo yang di awal tahun ini lagi cari cari motivasi untuk membakar semangat lo, kayaknya buku ini perlu banget lo baca karena buku ini bercerita tentang seorang wanita yang berasal dari Medan yang dia bukan cuma mampu bermimpi tapi juga mampu bangun untuk mewujudkan mimpinya dan membayar harganya. Jadi dia pernah mimpi suatu hari dia akan ke Amerika hanya karena dia sering menonton dunia dalam berita TVRI zaman dahulu kala, zaman TV masih hitam putih. Tapi lewat situ dia mulai bermimpi bahwa suatu hari dia akan berangkat ke Amerika. Tapi buku ini bukan hanya bercerita tentang perjuangan dia meraih mimpi ke Amerika, tapi tentang bagaimana mengatasi semua permasalahan-masalahan yang ada. Salah satunya adalah masalah percintaan, masalah pernikahan, dan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Ita di sini adalah kisah nyata yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Jadi dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam nyawanya dan mengancam keseluruhan hidupnya. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tapi juga mengalami kekerasan lisan dan juga mengalami kekerasan ekonomi. Namun dia berani bangkit dan berani untuk tetap melanjutkan hidup dan memilih untuk hidup dengan selayaknya. Sehingga banyak kota seperti kota Medan, kota Jogja, dan kota Jakarta menjadi saksi bisu perjuangannya. Buku ini bener-bener mesti kalian baca yang kalau kalian berpikir bahwa hidup ini nggak adil, hidup ini berat, kisah seorang Ita di dalam buku ini tuh jauh lebih berat, jauh lebih dari yang bisa kita bayangkan. Bagaimana ketika dia menolak perjodohan dari orang tuanya, dia memilih lelaki pilihannya sendiri, namun dari pilihannya itulah awal mula ujian terberat dalam hidupnya gitu. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia harus berpisah dengan anak-anaknya, dia harus menanggung malu karena mantan suaminya bikin ulah, dan bikin ulahnya nggak cuma sekali dua kali, tapi yang benar-benar bikin ulah yang sangat-sangat mencoreng hidupnya dan benar-benar melukai harga dirinya. Ita di sini juga adalah sebagai simbol bahwa seseorang itu tidak boleh menyerah karena ujian ada untuk diselesaikan, bukan untuk dikeluhkan. Dan ketika ujiannya udah selesai, maka layaknya badai di malam hari, pasti akan berhenti dan berganti menjadi pelangi yang indah di pagi hari. Ini adalah kisah nyata seorang wanita Indonesia yang dulu hanya berani bermimpi ke Amerika, berani bermimpi untuk menikahi lelaki pilihannya, dan kini dia sudah sukses. Dia tinggal di Amerika sebagai negeri impiannya, dia sukses membangun karirnya, dan kini dia sukses membangun keluarganya. Tentu dengan lelaki pilihannya yang baru, yang benar-benar Tuhan pilihkan dan Tuhan turunkan untuk dia sebagai hadiah atas keberhasilannya menjalankan ujian Tuhan. Karena di sini dia tidak menyalahkan Tuhan, dia hanya pasrah menjalankan semuanya dengan baik, dan hadiah Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi buat siapapun di luar sana yang sedang berjuang
baca buku ini untuk lebih memotivasi lagi. Baca buku ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adil, ujian itu sesuai dengan kapasitasnya, dan masih banyak orang-orang di luar sana yang ujiannya jauh-jauh lebih berat. Ujian kekerasan dalam rumah tangga, ujian kekerasan fisik, ujian kekerasan lisan, ujian kekerasan ekonomi, ujian mesti pisah dari anak, ujian mesti pisah dari orang tua, ujian mesti jauh dari keluarga. Dan seorang Ita mengalami itu semuanya secara bertubi-tubi. Itulah kenapa ketika acara peluncuran buku ini sudah ada media yang tertarik untuk meliput buku ini. Dan faktanya tidak sampai 1 bulan buku ini meluncur, buku ini sudah diliput di 13 media yang berbeda. Ini membuktikan bahwa kisah nyata, kisah perjuangan seorang Ita itu benar-benar memotivasi, benar-benar memiliki nilai yang sangat layak untuk dibagi, yang sangat layak untuk dibaca. Oke guys, jadi buat kalian yang di awal tahun ini lagi cari-cari semangat untuk membakar semangat menjalani hidup, untuk kalian yang sedang punya ujian yang berat, atau untuk kalian yang mengalami hal yang sama, mengalami KDRT, baca buku ini dan kalian harus berani berjuang, harus berani memutuskan bahwa kalian layak untuk bahagia agar tidak ada Ita-Ita yang lain lagi di luar sana. Segitu aja dari gue. Kalian mesti baca buku ini. Serius, kalian mesti baca buku ini. Buku ini dijual eksklusif langsung oleh penulisnya di Tokopedia dan Shopee. Linknya nanti kalian bisa cek di deskripsi. Nanti akan gue taruh di deskripsi. Dan segitu aja pengalaman gue membaca buku yang sangat luar biasa ini. Buku yang gue jamin ketika lo baca lo akan ngerasa naik arum jeram, lo akan ngerasa naik roller coaster di bawah, senang, ketawa, sedih, bahagia dalam satu waktu gitu. Buku ini benar-benar punya nilai yang sangat banyak dan sangat layak untuk kalian baca. Kayaknya buku ini sih gue berani menobatkan sebagai must read book di tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikejar sama dia, itu kan beca, bawa makanan dari perapatan di Ledok makan ke Malioboro. Saya pernah dagang di Malioboro, itu semua ada di buku ini. Gitu. Berarti buku ini menceritakan banyak kisah dari Bu Ita, yaitu kisah rumah tangga dan how to survive. Exactly. Di rumah tangga yang dalam tanda kutip toksik. Kalau sekarang kita orang milenial bilang toksik gitu. Betul.